Haleluya, puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Inspirasi Hidup bersama saya Pendeta Luntungan, dan saya rindu bagi berkat buat kita semua. Nah, puji Tuhan, tentunya mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, buat pengembalaanmu, kami boleh menikmati kebesaran Tuhan sampai memasuki malam ini. Tuhan ajaib, dahsyat dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami rindu dengan firman Allah dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sahabat FB dimanapun Anda berada, tentunya kita boleh jumpa lagi saat ini dalam program acara Inspirasi Hidup bersama saya Pendeta Luntungan. Dan malam ini tentunya kita akan melihat sebuah kebenaran yang ada dalam Alkitab yang bisa kita pelajari untuk menjadi acuan kita bersama bagaimana kehidupan kita sementara kita membangunnya ketika Tuhan percayakan kita hidup sampai hari ini. Kita lihat Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 18. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Ayat 18, dan pengertiannya yang jauh atau pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Nah, itu nas yang sudah kita baca dalam firman Tuhan yang kita boleh pelajari malam hari kita bersama-sama dalam Efesus pasal 4 ayat 17-18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Nah, ini kebenaran yang kita pahami. Sahabat FB dimanapun Anda berada, kita lihat Paulus membawa pemahaman ini, mengajarkan kepada para pembaca, para pendengar, pada umat yang dia bimbing, ya, umat-umat Tuhan yang ada pada waktu itu, di mana cara Paulus menuturkan bagian ini merupakan tema, ya, tema yang baru, ya, tema yang baru dituturkan, disampaikan, ini merupakan doktrin, dasar kehidupan baru umat Tuhan ketika memahami sebuah pengajaran. Nah, tentunya para pendengar, para pembaca pada waktu itu umat Tuhan yang ada di Efesus mutlak tentu memahami bagian-bagian ini yang sangat mendasar, di mana mereka perlu diajar untuk masuk pada pengenalan pemahaman teologis yang sangat mendasar yang mereka harus tahu bagaimana perubahan-perubahan hidup itu harus terjadi. Nah, sahabat FB dimanapun kita berada, saya mau katakan kepada kita malam hari ini, dari bagian ini kita akan telaah dan kita akan mempelajari apa yang diungkapkan tentunya menjadi kajian kita bersama dalam Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai yang 18. Nah, khotbah saya tentunya hari ini, saat ini saya berikan judul pantangan orang percaya. Ya, pantangan orang percaya. Ada 3 pantangan orang percaya yang perlu kita lihat, ya, yang perlu kita lihat dan lakukan agar kita tetap dalam rencananya. Jadi yang menjadi tema khotbah saya malam hari ini, pantangan orang percaya, dan menjadi kalimat kunci dari khotbah saya malam hari ini, ada 3 pantangan orang percaya yang perlu kita lakukan agar kita tetap dalam rencananya. Jadi ada 3 pantangan yang dari orang percaya yang perlu kita pahami, yang perlu kita lakukan, ya, supaya kita ada tetap di dalam rencananya Tuhan. Yang pertama kita lihat, ya, yang pertama kita lihat pantangan yang pertama yang kita pelajari dalam ayat ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Nah, Paulus membandingkan hidup mereka di masa lalu dengan kehidupan mereka yang ketika mereka sudah terima Tuhan. Jadi Paulus bawa satu perbandingan, kehidupan yang lama kamu seperti ini, kehidupan yang baru kamu seperti ini. Nah, penegasan ini disampaikan kepada umat Tuhan dan pedulu supaya mereka sadar dan mengerti sebuah kehidupan yang benar-benar yang dibaktikan kepada Tuhan, yang hidup menurut firman, yang perubahan hidup itu terjadi oleh ajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang Paulus yang diurapi dan diberkati Tuhan. Paulus mau supaya ada peningkatan kualitas dari keyakinan mereka, peningkatan keimanan mereka, memahami tentang kebenaran, memahami firman Allah, memahami Injil yang telah diajarkan kepada mereka. Paulus sangat bertanggung jawab sebagai seorang hamba Allah dengan jemaat yang dia gembalakan, supaya orang-orang Efesus yang sudah percaya kepada Kristus, baik itu dulunya orang Yahudi yang hanya percaya kepada Taurat kemudian diubahkan oleh Tuhan, maupun juga orang-orang kafir yang telah dimenangkan
oleh Paulus lewat pemberitaan firman Allah. Nah, Paulus memberikan kepada mereka pengertian, memberikan pemahaman kepada mereka, di mana dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Nah, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kita lihat bagian yang pertama ini, jangan lagi hidup ya seperti orang yang tidak mengenal Allah.